Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ika Berdiati, Widya Iswara, Balai Diklat Jakarta, lembaga pelatihan yang selalu menjamin mutu. No korupsi, no gratifikasi, no nepotisme, no suap. Jumpa lagi dengan kami untuk membelajarkan diri kita tentang metodologi. Apa itu metodologi? Apa itu metodologi pembelajaran agar kita mampu mengelola pembelajaran dengan efektif. Sebagai seorang guru tentu harus memahami pada saatnya nanti bisa mengimplementasikan bagaimana cara kita mengelola kelas, cara membelajarkan siswa dengan efektif. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara metodologi berarti itu artinya ilmu tentang metode. Kalau begitu, metodologi pembelajaran adalah ilmu tentang cara membelajarkan, ya, atau metode-metode pembelajaran yang kita bisa terapkan, kita bisa implementasikan di dalam kelas kita. Nah, ketika kita ingin tahu tentang metodologi, kita tidak bisa terlepas dari bagaimana cara kita membelajarkan siswa. Tentu hal ini di dalam kurikulum 2013 tidak terlepas dari standar proses yang kita bisa lihat di dalam Permendikbud nomor 22 dan di madrasah bisa kita lihat juga di dalam petunjuk teknis. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mempelajari standar proses, maka pembelajaran kita harus berorientasi kepada siswa, tentu saja peserta didik kita. Nah, ketika kita ingin mempelajari tentang bagaimana cara kita mengajar, kita harus paham tentang pendekatan. Apa itu pendekatan? Nah, contohnya kita kenal dengan pendekatan kontekstual teaching learning atau pembelajaran berdasarkan kontekstual. Ada pendekatan scientific, bagaimana mencari ilmu dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Kita juga misalnya mengenal tentang pendekatan konstruktivisme, bagaimana sebuah ilmu dibangun, gitu ya. Jadi banyak lagi pendekatan-pendekatan yang bisa kita pelajari. Kemudian kita sering mendengar kata metode. Apa itu metode? Nah, kalau kita bicara contoh metode, kita bisa memahami tentang metode diskusi, metode tanya jawab, metode penugasan, metode sosiodrama misalnya, ya. Nah, jadi kalau bicara metode, contohnya seperti tadi. Bagaimana implementasinya bisa kita pelajari lebih lanjut. Kemudian kalau kita bisa memahami tentang bagaimana cara membelajarkan, kita juga mengenal tentang model pembelajaran, ya. Apa itu model pembelajaran? Guru Indonesia di kurikulum 2013 kita mengenal model pembelajaran seperti discovery learning, ya, atau model pembelajaran discovery, penemuan. Siswa dibelajarkan dengan menemukan konsep-konsep gitu. Jadi konsep itu tidak diceramahi oleh guru, tapi bagaimana siswa dibelajarkan tentang penemuan sesuatu. Kemudian kita belajar juga tentang pembelajaran berbasis masalah. Jadi anak diberikan masalah, kemudian mereka mencarikan solusi-solusi atau pemecahan-pemecahan masalah, ya. Kemudian kita juga mengenal model pembelajaran berbasis proyek. Jadi proyek sebagai media untuk dibelajarkan kepada siswa. Siswa diberikan tugas-tugas, kemudian diberikan waktu, bagaimana mereka bisa menyiapkan perencanaannya,
pelaksanaannya, dan bagaimana pelaporannya ya. Di IPA itu sering kita menggunakan model-model pembelajaran berbasis proyek, tetapi mata pelajaran yang lain juga sering kita bisa mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek. Kemudian kita belajar tentang atau kita mengenal istilah strategi. Apa itu strategi? Nah, strategi adalah cara mengorganisasikan pembelajaran. Jadi misalnya kalau ibu bapak membuat RPP tuh ada tujuan, ada langkah-langkah, ada metode, ada evaluasi gitu ya, ada materi. Nah, rangkaian seperti ini, organisasi seperti ini bisa kita sebut sebagai strategi seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan, model, strategi, teknik, metode untuk mencapai tujuan. Jadi Bapak dan Ibu, penentuan model-model pembelajaran, metode, pendekatan, strategi harus berdasarkan berorientasi kepada ketercapaian tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik kita seperti apa, lingkungannya seperti apa, lalu bagaimana kesiapan seorang guru untuk melaksanakan model-model pembelajaran seperti demikian. Jadi Bapak Ibu, kita pelajari lagi nanti tentang standar proses, bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran di dalam sebuah cara mengelola kelas supaya pembelajaran kita lebih efektif. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita nanti belajar juga tentang teknik. Ada teknik jigsaw, teknik NHT, teknik, karena sudah ada urutan langkah-langkahnya ya, lebih implementatif. Bisa nggak jigsaw beririsan dengan model pembelajaran berbasis masalah? Bisa. Bisakah dengan DL? Bisa. Jadi Bapak Ibu, kita bisa mengkolaborasikan metode, model, kemudian teknik pembelajaran dengan juga pendekatan, misalnya pendekatan saintifik. Jadi Bapak Ibu, kita perdalam lagi cara-cara kita membelajarkan siswa agar kita bisa menjadi guru yang menyenangkan. Jangan lupa di dalam standar proses kita diwajibkan untuk mengembangkan PAIKEM, pembelajaran yang aktif, inovatif, inspiratif, kreatif, komunikatif, inovatif ya, menyenangkan, kemudian menantang ya. Jadi pembelajaran PAIKEM wajib bagi seorang guru, tidak boleh mana suka, karena Bapak Ibu sebagai seorang guru dibekali dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan yang salah satunya menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan harus mengelola mengelola pembelajaran dengan menyenangkan, bermakna, dialogis, dinamis, bertanggung jawab, demokratis. Kan kemudian ada di dalam standar proses bahwa pembelajaran harus inspiratif, menyenangkan lagi, ada kata menyenangkan lagi di dalam standar proses. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi seorang guru yang keren, yang oke, yang hebat, maka pelajari tentang standar proses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.